kami dari kelas G5027 mata kuliah Bahasa Indonesia akan melaksanakan tugas UTS, yakni mereview tempat wisata yang ada di Surabaya. Nah, untuk tempat wisata yang kami pilih kali ini adalah Kebun Binatang Surabaya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Kamila dengan nomor NPM 240420102556 dari program studi Administrasi Bisnis. Halo, perkenalkan saya Naswa Azhara Darmawan, NPM 240420100001 dari program studi Administrasi Bisnis. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Putri Sakina dengan nomor NPM 240420100002 dari program studi Administrasi Bisnis. Halo semuanya, perkenalkan saya Adidak Melojaga dengan nomor NPM 240420100003 dari program studi Administrasi Bisnis. Hai, nama saya Salisa Alviner Khairin dengan nomor MTM 24040101021 dari program studi Administrasi Publik. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam sambil berkeliling dan belajar. Yuk ikuti kami. Kebun Binatang Surabaya didirikan oleh seorang jurnalis yang memiliki hobi mengumpulkan binatang, yakni HFK Komer, pada 31 Agustus 1916 dengan nama Vereniging Surabayasche Plantanen Derentuin yang berlokasi di Kaliondo. Kemudian pada tanggal 28 September 1917 berpindah lokasi ke Jalan Goreodo. Kebun Binatang Surabaya setiap hari buka pukul 8 pagi hingga 5 sore dengan biaya masuk sekitar 15.000 per orang. Kebun Binatang Surabaya ini adalah salah satu kebun binatang tertua di Asia. Kebun Binatang Surabaya pertama kali dibuka untuk publik pada bulan April tahun 1918. Bahkan, di tahun 1970, kebun binatang ini sempat menjadi kebun binatang dengan koleksi paling lengkap di Asia Tenggara. Dengan luas 15 hektar, kebun binatang ini juga dapat digunakan sebagai tempat untuk berjalan-jalan dan berolahraga. Di dalam Kebun Binatang Surabaya, terdapat lebih dari 230 spesies satwa yang berbeda, terdiri dari 2.179 ekor satwa, termasuk di dalamnya satwa langka Indonesia maupun dunia. Spesies di kebun binatang ini terdiri dari Malamalia berjumlah 35, Aves berjumlah 15, Reptilia berjumlah 1, dan Pisces berjumlah 1. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan beberapa satwa yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Yang pertama adalah singa. Singa adalah spesies hewan dari keluarga Felidae atau keluarga kucing. Singa berada di benua Afrika dan sebagian di wilayah India. Singa merupakan hewan yang hidup berkelompok. Biasanya terdiri dari seekor jantan dan banyak betina. Kelompok ini menjaga daerah kekuasaannya. Zirafa adalah mamalia berkuku besar Afrika yang termasuk dalam genus Girafa. Ini adalah hewan darat tertinggi yang masih hidup dan pemamah biak terbesar di bumi. Secara tradisional, zirafa dianggap sebagai satu spesies. Girafa camelopardalis dengan 9 subspesies. Selain hewan darat, Anda juga dapat melihat air tawar dan ikan air laut yang terletak di daerah akuarium. Di akuarium ini terdapat Arapaima gigas yang merupakan ikan air tawar terbesar di dunia berasal dari Amazon, Amerika Selatan. Di daerah ini ada juga spesies binatang reptil seperti beberapa jenis buaya, ular, iguana, dan penyu. Untuk dapat masuk ke area ini, Anda harus membeli tiket seharga 3.000 per orang.
sekarang kita akan mereview fasilitas yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Salah satunya adalah toilet umum. Fasilitas umum namun wajib tersedia di Kebun Binatang Surabaya adalah toilet atau kamar mandi. Beruntungnya terdapat beberapa toilet menyebar di area-area strategis. Toilet Kebun Binatang Surabaya telah dilengkapi keran air bersih, ember, dan gayung, memudahkan kita untuk membuang air besar dan buang air kecil. Melansir dari halaman resmi jatim.antaranews.com, pada tahun 2020, mantan wali kota Surabaya saat itu, Tri Risma Harini, meresmikan fasilitas baru di Kebun Binatang Surabaya. Fasilitas yang dimaksud yakni Media Center. Bukan hanya Media Center yang diresmikan saat itu, ada pula jogging track. Media Center Kebun Binatang Surabaya berfungsi sebagai penyedia informasi tentang Kebun Binatang Surabaya dalam format teks bergambar dan layar touchscreen. Pengunjung dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk menemukan informasi di sekitar Kebun Binatang Surabaya. Nah, seperti tim pelisir katakan, sebelumnya saat meresmikan Media Center, ada satu lagi fasilitas baru yang sama-sama diresmikan. Fasilitas tersebut ialah jogging track. Trek ini dibangun sepanjang 250 meter yang dilukis dengan gambar ikan koi dan teratai. Pengunjung dapat menikmati trek tersebut untuk berolahraga di pagi hari sambil melihat tingkah pola lucu satwa. Saat Anda jogging di jalur ini, pelesir mania dapat melihat siamang, burung pelikat, manugaga, burung kepodang, angsa, dan burung bilbong. Fasilitas berikutnya yang selalu menjadi pusat perhatian bagi pengunjung yang datang ke Kebun Bin adalah spot foto. Terdapat beberapa spot foto menarik di sini, antara lain Patung Suro dan Boyo, Mata Air Cinta, Taman Cinta, dan Taman Selfie. Meskipun Patung Suro dan Boyo berada di luar KBS, pengunjung merasa bila KBS tidak akan lengkap tanpa berfoto di depan spot foto patung tersebut. Sementara Mata Air Cinta ialah tempat berfoto dengan tema bunga mawar berbentuk air terjun yang mengalir. Kemudian ada Taman Cinta, tempat di mana Anda bisa berfoto dengan latar belakang jembatan dihiasi pohon sakura berwarna pink. Di musola KBS sudah dilengkapi dengan karpet untuk sajadah, pendingin ruangan, mimbar, tempat wudhu laki-laki, dan tempat wudhu perempuan yang terpisah, toilet, dan lain-lain. Pengunjung tak perlu khawatir mencari tempat ibadah di luar KBS karena di dalam Kebun Bin ini telah tersedia fasilitas tersebut. Lupa membawa makanan saat mengunjungi Surabaya Zoo. Jangan khawatir, di dalam area Taman Marga Satwa ini terdapat fasilitas food court atau pujasera. Anda juga bisa bersantai sejenak setelah lelah mengelilingi Kebun Bin Surabaya di tempat duduk yang tersedia. Berbagai makanan ringan dan minuman dijual murah. Harganya mulai dari Rp5.000 saja. Aneka jajanan untuk anak-anak dalam kemasan menarik pun tersedia. Bagi yang tertarik mencoba, silakan membelinya di sini. Seharusnya kebun binatang menjadi tempat yang menyenangkan dan mengedukasi bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Tapi sayang, Kebun Binatang Surabaya malah menjadi momok yang menyeramkan dengan memperlihatkan banyaknya binatang tak terurus. Nah, kerangka binatang yang sudah mati malah dibiarkan begitu saja dan malah dijadikan pajangan di tengah-tengah kebun binatang. Hal terburuk dari kebun binatang ini adalah kebersihan karena banyak sampah yang berserakan. Jadi, harapan dari kami adalah semoga kebersihan dari kebun binatang ini dapat ditingkatkan dan fasilitas yang kurang bisa lebih diperhatikan lagi agar masyarakat yang berkunjung bisa menikmati dan merasa nyaman saat berada di kebun binatang ini. Sekian dari kami, terima kasih, sampai jumpa.